Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengawali perenungan kita dengan berdoa. Ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu itu boleh masuk di dalam hati kami dan menguasai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan mengajak kita semua membaca surat Yakobus pasal yang kedua ayat 17 dan ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa artinya praksis? Praksis itu artinya menyatunya kata dan perbuatan. Antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat itu selaras, sejalan, sama. Lalu apa artinya kalau dikatakan praksis iman? Praksis iman dengan demikian artinya adalah menyatunya iman di dalam kata dan perbuatan. Yang tidak mungkin dapat dipisahkan dan tidak boleh dipisahkan. Oleh karena itu, kemudian kita mengenal ada perkataan iman dan perbuatan iman. Apa itu artinya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan iman itu tidak berarti bahwa kalau kita berbicara dalam satu kalimat, berulang kali kita harus menyebut Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Semakin sering kita menyebut nama Tuhan, semakin menunjukkan bahwa itu perkataan iman. Belum tentu. Perkataan iman itu berarti adalah perkataan yang keluar dari iman dilandasi oleh iman. Dan perkataan iman sudah pasti adalah perkataan yang dapat dipercaya karena ia menyatakan apa yang benar. Perkataan yang dilandasi diwarnai oleh kasih dan perkataan yang dapat dipercaya dan tidak dipenuhi dengan kepura-puraan atau tidak berupa kepura-puraan. Apa yang diucapkan adalah sesuatu yang benar. Itu perkataan iman. Perbuatan iman juga demikian, yaitu perbuatan yang dilandasi atau yang keluar dari iman. Dan perbuatan itu pasti adalah perbuatan yang baik dan benar, perbuatan yang adil, perbuatan yang penuh kasih, dan perbuatan yang dilakukan dengan penuh ketulusan. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Yakobus dikatakan bahwa iman dan perbuatan itu menyatu, tidak mungkin dipisahkan, maka disebut pada hakikatnya, pada dasarnya adalah satu adanya. Tidak mungkin seseorang dapat menunjukkan iman tanpa perbuatannya. Iman itu bukan sesuatu yang abstrak, melainkan sesuatu yang real, konkret, nyata, yang harus bisa dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu setiap dengan membaca surat Yakobus ini, setiap kita diingatkan kembali. Mari kita menghidupi iman itu di dalam kata dan perbuatan kita. Biarlah perkataan kita adalah perkataan iman. Di mana siapapun juga, apakah seiman dengan kita atau tidak, senantiasa percaya pada apa yang kita katakan. Bahwa yang kita katakan itu benar, bukan dusta, bukan kebohongan. Bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah kata-kata penuh kasih dan ketulusan, tidak ada kepura-puraan di dalamnya.
Demikian juga di dalam perbuatan kita. Perbuatan iman adalah perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang jahat, bukan perbuatan yang mencelakai orang lain, tetapi perbuatan yang selalu menolong orang lain. Perbuatan yang dilandasi oleh kasih dan dilakukan dengan penuh ketulusan. Sehingga dengan demikian, setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan kita, mendengar perkataan kita, atau mengalami perbuatan-perbuatan kita, akan mengatakan sungguh di dalam orang ini imannya sangat kuat, sangat nyata dihadirkannya. Itulah panggilan untuk kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita kembali berdoa. Tanamkanlah firman-Mu ini di dalam diri kami ya Tuhan. Karena sungguh Engkau menghendaki supaya iman yang ada di dalam diri kami bukanlah sesuatu yang tersembunyi, bukanlah sesuatu yang tidak nampak dan tidak dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kami. Melainkan biarlah iman yang ada pada diri kami mewarnai seluruh kata dan perbuatan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.